Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang di modul fitomedicine kita akan pelajari tentang tanaman obat yang berkhasiat untuk muskuloskeletal. Bersama dengan saya Nuraini Puspitasari dari Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Sebelumnya kita akan membahas tentang etiologi penyakit dari muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal adalah bentuk luka dan penyakit yang melingkupi sistem muskuloskeletal seperti otot, tendon, dan ligamen. Penyakit muskuloskeletal ini dapat membatasi aktivitas sehari-hari. Beberapa terapi farmakologis yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit ini adalah obat-obatan dari NSAID, anti-RA agen seperti metronidazole, dan juga dapat menggunakan adriamycin dan cisplatin. Namun, beberapa penggunaan obat-obatan ini memberikan efek yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dan juga memiliki efek samping yang sangat tidak nyaman, sehingga banyak orang mulai beralih ke terapi herbal untuk mengatasi penyakit ini. Beberapa jenis penyakit muskuloskeletal diantaranya adalah osteoartritis atau OA, di mana merupakan salah satu penyakit degeneratif dari sendi dan merupakan jenis artritis yang paling umum. OA adalah penyakit biomekanik dan inflamasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah adanya luka, kemudian usia, obesitas, dan penyakit metabolik. Kemudian penyakit lain adalah rheumatoid arthritis atau RA, yang merupakan penyakit muskuloskeletal yang memiliki gejala nyeri di bagian persendian, kekakuan sendi di pagi hari, atau setelah melakukan aktivitas berat. Faktor yang mempengaruhi penyakit ini antara lain adalah gender, yang lebih banyak perempuan, kemudian genetik, dan adanya kebiasaan merokok. Kemudian ada osteoporosis, di mana kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Beberapa jenis bahan alamiah yang dapat digunakan untuk pengobatan muskuloskeletal antara lain adalah sambiloto, kemudian ginseng, dan juga teripang laut. Herba sambiloto merupakan tumbuhan berkhasiat obat berupa terna tegak yang tingginya bisa mencapai 90 cm. Nama daerah untuk sambiloto ini antara lain adalah Sambilata, Ampadu Tanah, Ki Pait, Bidara, Ki Orai, dan lain-lain. Bagian yang diambil adalah herbanya, dan untuk klasifikasinya, sambiloto termasuk ke dalam kingdom Plantae dengan subkingdom Viriplantae, kemudian divisi Embryophyta, subdivisi Spermatophytina dengan kelas Magnoliopsida, dan ordo Lamiales dari famili Acanthaceae dengan genus Androgaphis dan spesies Androgaphis. Herba sambiloto memiliki beberapa jenis senyawa berkhasiat. Di antaranya adalah androgafolit, neoandrogafolit, isoandrogafolit, dan deoksiandrogafolit. Androgafolit merupakan senyawa golongan diterpen lakton yang diketahui memiliki berbagai aktivitas. Sementara tiga lainnya yaitu neo, iso, dan deoksiandrogafolit merupakan turunan dari senyawa androgafolit yang memiliki aktivitas lain. Di antaranya untuk neoandrogafolit memiliki aktivitas HIV dan anti malaria, untuk isoandrogafolit memiliki aktivitas anti jamur dan anti malaria, dan untuk deoksiandrogafolit memiliki aktivitas anti jamur dan anti malaria. Telah dilakukan beberapa uji efikasi dari herba sambiloto. Di antaranya adalah in vitro yang dilakukan dengan mengamati sekresi dari IL-1 beta dan IL-6 dari TNF-alpha stimulated RASF dengan dose dependent manner, dan uji klinis telah dilakukan terhadap produk paraktin yang merupakan ekstrak terstandarisasi dari Androgaphis paniculata yang dikonsumsi secara oral dapat terbukti mengurangi WOMAC score dan fatigue score serta meningkatkan kualitas hidup dari pasien osteoartritis. Kemudian uji klinis lain telah dilakukan terhadap 103 pasien dengan mengkonsumsi paraktin dan terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi rasa nyeri. Kemudian ketentuan penggunaan dari herba sambiloto diantara lain adalah hati-hati pada pasien yang diterapi obat pengencer darah dan dosis besar menimbulkan rasa tidak enak di perut, mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Kemudian terdapat interaksi dengan obat penekan sistem imun, obat pengencer darah, dan untuk dosisnya dapat menggunakan 15 lembar daun per hari dengan cara pembuatannya diseduh dengan menggunakan 1 cangkir air mendidih, diamkan, saring, dan diminum sekaligus. Tanaman lain yang dapat digunakan untuk mengobati muskuloskeletal adalah akar ginseng.
Ginseng atau Panax adalah spesies terna berkhasiat obat yang termasuk dalam suku Araliaceae, dan bagian yang diambil adalah akarnya. Akar ginseng ini termasuk dalam kingdom Plantae, subkingdom Viridiplantae, divisi Embryophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, ordo Apiales, famili Araliaceae dengan genus Panax dan spesies Panax ginseng. Berikut adalah senyawa berkhasiat dari akar ginseng yang termasuk dalam golongan terpenoid, yaitu ginsenoside Rb1, ginsenoside Rb2, ginsenoside Rc, ginsenoside Rd, ginsenoside Ri, ginsenoside Rf, dan ginsenoside Rg1 dan Rg2, dengan struktur dapat dilihat pada slide berikut. Telah dilakukan uji efikasi terhadap ginseng, diantaranya secara in vitro telah dilakukan terhadap CIA mice dengan dosis 10 mg per kilogram dapat menurunkan clinical arthritis score. Kemudian untuk uji klinis terhadap 90 subjek untuk grup yang menerima ekstrak ginseng dapat meningkatkan WOMAC index score. Dan uji klinis lain terhadap 52 wanita postmenopause dengan gejala nyeri tangan setelah pemberian ekstrak ginseng dapat mengurangi rasa nyerinya. Untuk ketentuan penggunaan dari ginseng, dosis yang digunakan dapat mencapai 3-9 gram per hari. Untuk interaksinya, hati-hati ginseng dapat menurunkan efikasi dari warfarin karena dapat menurunkan konsentrasi warfarin dalam plasma dan dapat meningkatkan metabolisme dari warfarin. Tercatat terdapat interaksi farmakokinetik terhadap aspirin dan dapat meningkatkan toksisitas dari beberapa obat kanker, yaitu 5-fluorouracil, irinotecan, mitomycin C, doxetaxel, dan cisplatin. Dan efek samping yang mungkin muncul adalah mual, diare, sakit kepala, pendarahan pada hitung, hipertensi, hipotensi, dan beberapa dilaporkan nyeri pada bagian dada. Bahan alam lain yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit muskuloskeletal adalah teripang laut atau sea cucumber. Teripang termasuk ke dalam kelas Holoturoida dan filum Echinodermata. Mereka secara global ditemukan di laut dalam, dan teripang adalah sumber yang kaya polisakarida bioaktif, terpenoid, peptid, lipid, dan asam lemak. Masyarakat Asia Timur menganggap teripang sebagai salah satu makanan termewah dan bergizi, dan menggunakannya sebagai obat tradisional untuk hipertensi, rematik, asma, luka dan luka bakar, nyeri sendi, sakit punggung, cedera luka, masalah ginjal, gangguan reproduksi, sembelit, dan kanker. Dan Indonesia merupakan eksportir teripang tertua dan terbesar di dunia. Senyawa berkhasiat yang dimiliki teripang sangat banyak. Beberapa di antaranya yang memiliki aktivitas farmakologis terhadap penyakit muskuloskeletal adalah fucoidan, dengan struktur dapat dilihat pada slide, fucosylated chondroitin sulfat, dan sulfated fucan yang dapat dilihat strukturnya pada slide. Kemudian senyawa lain yang dapat memiliki aktivitas farmakologis antara lain adalah kolagen, glukosamin, dan saponin. Telah dilakukan beberapa uji efikasi dari teripang. Di antaranya adalah uji in vitro, di mana saponin yang dimilikinya dengan kemurnian 80% dari sea cucumber filipino dilaporkan dapat meningkatkan pembentukan osteoid pada tikus yang baru lahir. Kemudian suplemen fucoidan dengan dosis 80 mg per kilogram per hari dapat meregulasi serum inflamasi, sitokin TNF-alfa, CRP, IMIP, dan lain-lain. Uji klinis yang dilakukan belum ada dilakukan terhadap penyakit muskuloskeletal. Yang telah ditemukan uji klinisnya adalah pengujian terhadap anti-cancer dari TBL12. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa apabila ada pertanyaan silahkan dituliskan di dalam forum diskusi. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di modul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.